sebagaimana yang dikisahkan beberapa orang ketika bertemu dalam keadaan kondisi status yang berbeda. Misalnya seorang pejabat dengan gelimang harta yang ia dapatkan dari jabatannya, dengan seorang fakir miskin dengan ia rasakan dari deritanya. Seperti halnya seorang saleh yang mencari makan hanya dari bekas-bekas daun sayur yang dihanyutkan oleh tukang sayur karena dianggap tidak layak untuk dibawa ke pasar karena dia jelek. Tapi si saleh itulah yang dipungut setiap kali dia berhajat untuk makan, hanya sayur tanpa ada temannya. Itu pun dimakan mentah. Sampai si pejabat itu yang menemukan dia, seandainya kalau engkau menjadi pekerja, menjadi pejabat di istana seorang sultan, kau tidak lelah-lelah pergi ke kali setiap hari hanya memungut daun-daun sayur yang sudah dihanyutkan oleh orang karena tidak dibutuhkan, karena tidak layak dibawa ke pasar. Kata daripada pejabat ini. Maka si saleh itu mengatakan, seandainya kalau kau merasa cukup dengan apa yang hanya dipungut terapung di atas air kali ini, niscaya kau tidak akan pernah memperbudak dirimu di istana seorang sultan. Itu jawaban yang didapatkan oleh si pejabat ini dari orang saleh yang karena dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam suatu makalah pun dikatakan bahwa min alamati sa'adatil mar'i, salah satu daripada tanda kebahagiaan seorang itu, dia pertama dia al-khasyatu bil jalil, merasa takut dengan orang yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal a'mal bil tanzil, yang kedua dia selalu berusaha untuk maksimal mengamalkan al-tanzil itu Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga ar-ridha bil qalil, dia berupaya dan berusaha untuk merasa ridha dengan pemberian Allah sekecil apapun, karena yang dipandang secara materialisme itu adalah bukan materialnya, tapi siapa yang memberikannya. Walaupun dia sangat sedikit, tapi yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa sangat bahagia. Karena menilai yang kecil dari Allah taala itu jauh lebih bagus dibanding daripada yang besar tapi selain daripada Allah. Itu bagi orang yang belum mengenal semua pemberian dari Allah, walaupun mungkin melalui makhluk manusia ataupun alam semesta. Kemudian dalam kisah ini itu sesungguhnya yang menjadi inti adalah suatu hidayah, suatu petunjuk lewat sebuah mimpi yang diperlihatkan setelah orang itu mengalami titik maksimal tinggi daripada kejahatannya, kesombongannya, ketakaburannya. Dan itulah yang membawa dia menjadi orang yang kafir. Jadi kesombongannya itu sudah dikatakan titik klimaks sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyayangi dia, diberikanlah hidayah lewat sebuah mimpi. Seperti yang digambarkan tadi itu. Jadi seorang waliullah berhaji. Lalu dalam perjalanannya dia berhenti di sebuah perhentian yang biasa digunakan untuk istirahat sejenak oleh para lalu lalang yang akan pergi ke Madinah, ke Mekah, sampai Yaman,
baik pada musim haji maupun pada musim-musim bukan haji. Untuk apa? Untuk melepas lelah sejenak, mungkin ada manfaatnya. Nah, disinilah kita lihat bahwa tiba-tiba beliau yang berkisah ini dipertemukan oleh dengan seseorang yang menurut dia pantas untuk diajak untuk berbicara, yang kemungkinan besar akan ada manfaatnya untuk penguatan iman, penguatan ketakwaan, penguatan kesabaran, dan lain sebagainya. Ternyata betul. Ternyata perjumpaan ini sangat bermakna bagi sang wali yang bertemu dengan seorang ini. Jadi diawali dengan sebuah pemberian yang diberikan pertama kali oleh si wali ini kepada laki-laki yang ditemuinya adalah sisa-sisa roti yang tidak habis dimakan oleh keluarga, oleh jamaah. Pada saat itu sisanya inilah diberikan kepada si saleh yang laki-laki. Karena begitu dia lapar, dia makan sangat lahap, tidak peduli dia. Dia tidak peduli itu adalah sisa-sisa bekas orang yang mungkin ada apa dan itu di situ. Tidak peduli. Dia langsung makan. Begitu lahapnya dia makan. Sampai dia mengatakan bahwa kelaparan ini sudah terlalu lama. Saya tidak peduli untuk mengatasinya dengan sesuatu yang betul-betul halal tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya saya tidak menemukan makanan di tempat lain, tetapi apa yang diberikan pada saya sekarang ini, saya rasakan betul-betul itu adalah sudah tidak ada keraguan lagi tentang kehalalannya. Sampai habis makanan itu. Kemudian begitu juga minuman yang diberikan. Keripa yang diberikan berisi air cukuplah pada waktu itu langsung digendong oleh seorang laki-laki yang saleh ini. Lalu dia bertanya, masih ada kan di antara kalian yang membawa keriba-keriba yang berisi air untuk kebutuhan kalian? Maka rombongan itu menjawab, ya masih ada memang. Masih ada. Setelah agak kenyang, makan dengan itu roti yang pecah-pecahan, maka si orang yang berhaji yang ketiga ini terus memberikan yang baik diberikan, yang masih utuh. Lagi-lagi dimakan lebih lahap. Karena begitu apa? Karena begitu laparnya laki-laki itu. Lalu setelah dia selesai makan, ada seorang dari pertemuan bercerita, beliau ini adalah termasuk dia zuriyah Hasyimiyah, zuriyah Rasulullah SAW. Artinya dia mungkin zuriyah daripada paman beliau, yaitu Abbas. Bagaimana ceritanya? Nah, nanti saya tanya. Setelah begitu akrab, dekat, sudah tidak canggung lagi untuk ditanya. Dia pun nanti kalau menjawab tidak merasa canggung, memberikan jawaban yang sangat-sangat rahasia mungkin buat dirinya. Akhirnya beliau itu menceritakan, saya ini adalah keturunan Abbasiyah. Berarti dia adalah salah seorang daripada keturunan Bani Abbas yang kebetulan berkuasa di Basrah. Apakah dia menjadi sultan pada waktu itu, menjadi pembantu sultan atau menjadi menteri? Yang penting dia memiliki jabatan yang sangat strategis sehingga tidak disadari hal itu menyebabkan dia menjadi orang yang takabur. Sombong sekali dia. Sangat-sangat kasar kepada para bawahan, sangat kasar. Dia sombong. Dia tidak peduli siapa yang di hadapannya, di sampingnya. Kalau dia mau mengeluarkan kata-kata, tidak pernah ditahan. Kalau dia melakukan tindakan apapun, tidak pernah dipikirkan. Pokoknya asal keluar. Akhirnya pada satu saat katanya, dia memanggil seorang pembantu di malam hari,
Kemudian pembantu ini disuruh untuk mengamparkan spray buat tidurnya. Kemudian perlengkapan tidur yang lain harus lengkap. Lengkap semuanya. Di tengah-tengah malam ada seorang pembantu yang membawakan dia apa yang tadinya semuanya dipesankan sebelum tidur, dibawakan setelah dia tidur, membangunkan dia. Nah, inilah yang menyebabkan dia marah. Langsung dipukul habis-habisan itu si pembantu perempuan, sampai betul-betul puaslah dia memukul perempuan itu, dan perempuan itu menjadi loyo. Barulah dia kembali ke tempat tidurnya. Ini orang yang sombong ini, dia cepat sekali tidur. Begitu dia tidur terlelap sedikit, tiba-tiba muncul seorang dengan penampilan yang sangat-sangat menakutkan, membuat dia betul-betul nyalinya hilang. Ketakaburannya pun tidak akan ada lagi. Itu dia yang mengomelinya. Kamu tidak pantas menjadi manusia, pantasnya kau menjadi serigala, karena kau tidak pernah mempeduli siapa yang kau katakan dengan kata yang jelek. Macam-macam lah, dihina dia. Dihina sampai dalam tidurnya itu betul-betul sadar. Dia betul-betul sadar dalam tidurnya. Inilah yang menyebabkan dia terbangun dari tidurnya. Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia pun menyatakan dengan kata-kata kita, wahai pipi yang senantiasa berada di atas bantal yang halus, yang licin, tidakkah kau sadari apabila ini tidak kau syukuri akan berganti nanti setelah mati dengan bantal dari batu-batu yang kasar. Itu dia bilang. Lalu dia hidup dirinya sendiri. Persiapkan dirimu menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bagus. Niscaya kau akan menjadi orang yang bahagia. Tetapi kalau tidak, kau pasti akan menyesal besoknya. Kau akan menyesal esok hari. Itu. Akhirnya diakhirilah ceritanya. Begitu selesai ceritanya, dia pun pamitan pergi meninggalkan akan orang yang berhaji yang menceritakan hikayat ini. Jadi hikayat ini memang manusia itu seringkali lebih cepat dia memahami sesuatu pelajaran dengan adanya perbandingan, adanya percontohan. Di dalam Al-Quran sendiri kan banyak daraballah masalah itu. Allah memberikan satu percontohan, Nah, ketika kita sekarang ini seringkali kadang-kadang pada saat ceramah, pada saat khotbah, pada saat mengaji, menggunakan tamsil, perbandingan, percontohan, kadang-kadang Waalaikumsalam. Orang yang tidak mengerti itu mengatakan, itu kan cerita itu, mata malas silka gitu. Itu kan cerita. Yang namanya cerita itu kan mengandung kebenaran dan kebohongan. Kalau dia tidak benar, pasti kebohongannya lebih banyak. Lalu mengapa kita akan mengambil suatu pelajaran daripada kebohongan? Adalah seringkali disampaikan oleh orang-orang yang memang tidak mau mendapatkan peringatan. Sebab apa? Sebab mereka itu kan termasuk orang yang ingkar. Yang namanya orang ingkar seringkali melihat siapa yang berkata-kata, bukan apa yang dikatakan. Ada memang baik orang awam yang awam. Orang awam kalau sudah begitu dia cinta kepada salah seorang tokoh, dia mengatakan apa? Jangankan ini suatu kebenaran yang dikatakan oleh beliau. Seandainya dia mengajak saya masuk neraka sekalipun saya akan mau. Sebaliknya, orang
orang-orang yang dia tidak sukai, tokoh-tokoh yang dia sukai, mengeluarkan Al-Quran, bila-bila ayat Al-Quran itu dia daerah, kemudian dia takrir, dia tasrif, kemudian dia pokoknya betul-betul detik disampaikan kepada si fulan yang awam ini yang tidak suka kepadanya, maka si awam itu mengatakan, kau katakan 1.000 kali apa yang kusampaikan tadi, saya tidak pernah mau percaya kepada kamu. Karena mereka itu mengatakan, panzur ila maqala, katakan apa, pandang orang yang berkata. Orang-orang yang berkata. Dulu pada suatu era memang terjadi semacam itu. Terjadi. Ada sebuah perguruan yang sangat-sangat nyentrik dalam kajian-kajian ketauhidannya. Hanya banyak para pengikut-pengikutnya. Dan pengikutnya ini pengikut-pengikut yang betul-betul solid, bahkan melita. Sehingga apapun kita katakan kepada dia untuk meluruskan dia, kalau tidak keluar dari mulut sang guru yang ia cintai, tidak akan pernah mau diterima. Al-Quran sekalipun, apalagi hadis. Al-Quran, ayat Al-Quran, padahal dia sendiri kadang-kadang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini merupakan salah satu contoh daripada karakter manusia yang memang selalu panzur ila maqala, memandang kepada apa yang siapa yang berkata, bukan panzur ila maqala. Artinya gini, di dalam kitab ini banyak menyajikan kisah-kisah, hikayat-hikayat daripada para aulia illah yang kadang-kadang tidak masuk akal, begitu hebatnya, tidak masuk akal. Seperti kisahnya yang dulu, seorang yang disuruh oleh guru mursyid untuk mencari orang yang mulia, tempatnya untuk minta barakah. Sesampainya di situ ternyata yang ditemui ini orang yang semua kulitnya habis dimakan oleh ulat karena penyakit kudis yang tidak bisa diatasi. Nanahnya berceceran, ulat pun berjatuhan dari tubuhnya. Lalu dia terperangah, orang semacam ini tempat saya disuruh untuk minta barakah oleh Tuan Mursyid. Di dalam hatinya, akhirnya dia mau pulang. Begitu dia mau pulang, kenapa mau pulang? Kan kau disuruh oleh gurumu untuk mencari saya, kenapa kau mau pulang? Apakah dengan pandangan zahir matamu saya seperti ini lalu kau mau pulang? Baru si murid ini terperangah, astagfirullah, ini mungkin ujian buat saya. Orang ini sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian. Akhirnya dia dekati. Begitu dia dekati, dia terus bercerita tentang bahwa dirinya disuruh untuk mencari orang mulia, tempatnya mencari barakah. Ternyata saya dibimbing oleh Allah Ta'ala sampai ke tempat ini. Saya melihat Tuhan seperti keadaannya begini, tidak pantas untuk saya tempat minta barakah. Lalu dikasih tahu nih, satu kali orang yang seperti saya ini beribadah dalam keadaan semacam ini, itu jauh lebih afdol daripada ibadah seluruh makhluk. Seluruh makhluk, bukan makhluk manusia saja, jin, setan, bahkan sampai kepada malaikat. Jauh lebih afdal ibadah saya satu kali dalam keadaan seperti ini dibanding dengan ibadah seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat. Kata daripada orang mulia ini kepada si murid yang lalu, kenapa Tuhan tidak berdoa kepada Allah? Kan doanya selalu dikabulkan, lalu disembuhkan penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Tahu tidak, Tuhan ini adalah tanda cinta Allah pada saya. Tanda cinta Allah. Yang namanya tanda cinta kan, kenapa kita harus tolak? Tidak boleh kita tolak. Tanda cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata daripada orang mulia yang diziarahi oleh si murid ini. Sehingga pada kesimpulannya, memang untuk makom kita sangat-sangat jauh.
mati sangat-sangat jauh untuk memiliki keredaan kepada Allah seperti apa yang dialami oleh orang mulia yang disuruh murid itu dari berkah daripadanya. Ini adalah merupakan salah satu daripada kisah. Yang maksud saya adalah kisah-kisah yang ditampilkan oleh orang-orang, oleh para wali lah, seringkali jauh daripada logika, sehingga orang yang tidak pernah menjamah lembaran-lembaran kitab tasawuf akan mengatakan mustahil. Sayyidi Abdul Qadir Jailani saja banyak yang tidak mempercayai akan hakikatnya. Apalagi seperti yang saya ceritakan kemarin itu, begitu dia sampai di Gaus ini disuruh untuk mengangkat lalu diludahi oleh si Gaus, diludahi dia lalu ditelan oleh Sayyidi, lalu dia diberikan wirid hanya Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah. Dengan demikian lalu dikatakan bahwa kau akan menjadi sultan salatinil aulia dan semua pundak-pundak para wali berada di bawah kakimu. Ini kan sangat-sangat berlebihan kalau menurut kita yang belum memasuki dunia tasawuf dengan sebenarnya. Sehingga apa yang kita pelajari dalam kitab ini banyak menyajikan hal-hal seperti itu akan menggeret pemikiran kita, menggeret keyakinan kita, bahkan akan menggeret kita untuk menyatu dengan kisah-kisah ini yang nantinya akan membentuk karakter kita tidak seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi mengingkari kenyataan-kenyataan yang dikisahkan dalam kisah para wali. Itu. Karena memang di dalam dunia pendidikan metode cerita ini paling cepat kita ingat, cepat kita pahami, apalagi kalau sudah dikasih tahu ini faedahnya. Metode kisah. Qal musannif rahimahullah ta'ala man lam yaqbal 'ala Allah bi mulaqafil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Malam yakbar, siapa saja yang tidak menerima Allah atas Allah bimulatabil ihsani, dengan kelembutan ihsan, ujida ilaihi bisalasil imtihani, niscaya akan diborgol kepadanya dengan rantai-rantai ujian, An-nufusul karimatu, jiwa-jiwa yang mulia, takbalu ala Allah, menerima atas Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita artikan takbalu yang datang ke atas Allah Subhanahu wa taala bimulaqafil ihsan, tetapi para ulama menerima atas Allah taala dengan kelembutan kebaikannya, wa muwalati fadlihi, dan dengan iringan-iringan daripada anugerahnya, wa imtinanihi, dan pemberian-pemberiannya, wa nufusul laimatu, sedangkan jiwa-jiwa yang tercela la tanqadu illa bisalasilil imtihan, jiwa-jiwa yang tercela itu tidak akan bisa tunduk illa bisalasilil imtihan, kecuali dengan rantai-rantai ujian wa wuqu'il masaibi, dan jatuhnya musibah-musibah, il amwali, pada harta wal abdan, dan pada tubuh, wal qudri bisalasili, wal qud bisalasili itu borgolan dengan rantai-rantai itu. Istiarah itu merupakan suatu istiarah hasanatun, istiarah yang sangat bagusnya, kata pinjaman yang bagus. Qala Sayyidi Abu Madian, telah berkata tuanku, penghuluku Abu Madian radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, sunnatullahi azza wa jalla
yaitu sunnah daripada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, sunnatullah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, istid'aul ibadi, yaitu adalah menjadikan keterpanggilan hamba, li ibadatihi, untuk ibadahnya untuk menyembah Allah, maksudnya bisi'atil arzak, dengan keluasan rezeki, wadawamil mu'afati, dan terus menerus dalam keadaan sehat, terus menerus afiat itulah sehat yang digunakan untuk berbuat bagus kepada Allah, berbeda dengan sehat saja. Yarji'u ilahi, supaya mereka kembali kepada Allah, bini'amati, dengan nikmat Allah, kembali kepada Allah dengan nikmat Allah itu. Fa in lam yaf'alu, kalau mereka itu tidak melakukan kembali kepada Allah dengan sebab nikmat-nikmat itu, ibtalahum bisarra'i wad darra, menguji mereka itu dengan kebahagiaan dan dengan kesakitan, la'allahum yarji'un. Fa in lam yaf'alu ibtalahum bisarra'i wad darra la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Li'anna muradahu azza wa jalla, karena bahwasanya kehendak daripada azza wa jalla, Allah yang perkasa dan agung, ruju'ul abdi ilaihi, kembalinya hamba itu kepadanya, tau'an au karhan, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh beliau dalam ibarat ini, maka kita dapat memahami bahwa apabila suatu kelembutan, kebaikan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memanfaatkannya sebagai suatu alat untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur artinya dalam marilah kembali kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cara Allah Ta'ala memanggil kita untuk kembali, memanggil kita untuk taat dengan fasilitas yang menyenangkan, yang membahagiakan, supaya kita itu mulazamatul ta'ah ala Allah. Tapi ternyata tidak kita manfaatkan itu sebagai satu alat yang akan buat kita menjadikan kepada Allah. Itu tanda cintanya Allah. Akhirnya Allah akan menggantikan fasilitas yang menyenangkan, yang membahagiakan ini, yang kita tidak sambut dia dengan sebuah pengembalian diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menggunakan cara lain. Bagaimana caranya? Diborgol kita dengan berbagai macam ujian-ujian, berbagai macam malapetaka, berbagai macam kesengsaraan, penghinaan dan lain sebagainya. Ini cara Allah. Jadi ternyata dari ibarat ini dapat kami tahu, bagaimanapun keadaan umat Islam, saudara-saudara kita umat Islam, keadaannya apakah dia sengsara ataupun dia bahagia, itu sebenarnya cara Allah untuk membuat mereka itu kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang tidak paham kan? Kalau kita gambarkan begitu, kita di dalam kelas umpama, ada beberapa anak yang sangat kita ingin menjadi anak yang pintar, cerdas dan lain sebagainya. Maka kita pakai metode basyiran terlebih dahulu. Basyiran, kita berikan dia gambar gembira, berikan sesuatu yang menyenangkan kepada dirinya. Supaya apa? Supaya dia rajin, supaya dia bisa memenuhi keinginan orang tuanya menjadi seorang anak yang soleh, berilmu dan soleh. Tapi ternyata basyiran ini tidak membuat dia menjadi apa? Menjadi terpengaruh, menjadi anak yang rajin. Maka kita gantikan dia dengan apa? Naziro, ancaman-ancaman, dengan pokoknya sampai menyakiti secara fisik, menyakiti dia. Karena apa? Semua ini adalah keluar daripada keinginan kita untuk melihat santri ini menjadi santri yang berilmu, yang beradab, kemudian yang soleh. Nah begitu juga seperti yang dikatakan oleh ini, kalau kita tidak menyambut pemberian fasilitas dari Allah
yang menyenangkan dan membahagiakan, membuat kita dekat kepada Allah, rajin beribadah, rajin ngaji, rajin zikir, maka Allah otomatis akan menggantikan dia. Sudah, kamu dengan ini tidak mempan ini. Akhirnya sekarang diberikan berbagai macam kesengsaraan, diberikan kemusyawaratan. Itu juga adalah tanda cinta Allah pada manusia ini. Jadi semua yang diberikan Allah tanda cinta Allah. Cuma seperti tadi tidak direspon. Karena apa? Secara zahirnya tidak dipahami oleh kita, oleh Muhammad SAW. Akhirnya kadang-kadang terjadi sebaliknya. Ketika fasilitas yang membuat kita seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita gunakan dia untuk menjauhi Allah. Kita gunakan dia untuk menjauhi Allah. Justru dekat kepada musuh-musuh Allah. Sebaliknya, kesengsaraan yang diberikan oleh Allah bukannya membuat kita menjadi sadar dan menjadi tawadhu kepada Allah, justru menjadi putus asa daripada rahmat Allah. Lalu mengatakan wah kedong. Nah, kata-kata wah kedong itu berarti adalah termasuk putus asa, berputus asa. Nah, tetapi kalau kita bandingkan antara mana lebih direspon oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara instrumen yang harus mendekatkan dirinya kepada Allah berupa instrumen kebahagiaan fasilitas mewah dengan kesengsaraan, lebih banyak orang itu menjadi sadar dengan sebab kesengsaraan. Contohnya yang diceritakan tadi oleh beliau ini, dia kan seorang yang mempunyai jabatan strategis di istananya, lalu dia sangat takabur dan sombong. Dia tidak pernah mau tunduk kepada siapapun, justru dia menghinakan orang. Bahkan Allah pun kadang-kadang tidak pernah mendekati. Ternyata setelah dia disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia sadar. Barulah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu tanda cinta Allah, tanda cintanya Allah. Kalau kita ingat akan hal itu, apapun keadaan yang diberikan oleh Allah itu akan membuat kita menjadi ridho, jadi sabar, ridho, syukur dan ikhlas. Dan inilah yang dimaksudkan fa illam yaf'alu ibtalahum bis-sarra'i wad-dharra'i la'allahum yarji'un. Kalau mereka itu tidak mau melakukan kebaikan dengan apa yang diberikan berupa kebahagiaan, kemewahan dan kesenangan itu, maka Allah memaksa dia dengan kesulitan, kesengsaraan dan penyakit dan kelemahan serta kehinaan supaya mereka kembali. Kenapa? Li'anna muradahu azza wa jalla, karena tujuan Allah yang maha perkasa dan agung, ruju'ul abdi, kembalinya hamba itu ilaihi kepada Allah, tau'an dengan cara sukarela, au karhan atau dengan cara terpaksa. Nah inilah Allah mau mengembalikan kita. Allah mau mengembalikan hambanya yang sangat dia cintai. Malam yashkurin ni'amah, siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat, maka ta'ridu li zawaliha, maka kadang-kadang dia akan menjadi menentang karena hilangnya. Wa man syakaraha, dan siapa saja mensyukuri nikmat, faqad qayyadaha bi aqaliha, maka sesungguhnya dia akan mengikatnya dengan ikatan yang sangat kuat. Syukur ni'ami, syukur nikmat. Syukur nikmat itu artinya apa? Syukur nikmat itu apa? Syukur nikmat itu akibatnya bagaimana? Mujibun li baqaiha. Syukur terhadap nikmat-nikmat itu akan mewajibkan abadinya itu nikmat. Mewajibkan abadinya itu nikmat. Wa ziyadati minha, dan mewajibkan ada tambahan daripada nikmat itu. Itu adalah balasan daripada syukur terhadap nikmat. Kalau dia tidak bertambah, maka dia tetap abadi walaupun jumlahnya tidak bertambah. Wa kufranuha, sedangkan kufur nikmat,
kekufuran nikmat, kufur terhadap nikmat. Wa adamu syukriha, dan ketiadaan syukurnya, ketiadaan syukur nikmat itu. Mujibun li zawaliha, mewajibkan hilangnya itu nikmat. Wa bisaliha, dan terpisahnya. Nah, itulah yang dipesankan bahwa silahkan kau manfaatkan dunia ini sebelum dunia meninggalkan dirimu. Manfaatkan dunia ini sebelum dunia meninggalkan dirimu. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa fasilitas-fasilitas yang membahagiakan, yang menunjang kesuksesan kita dalam beribadah, manfaatkan. Nah, karena apa? Karena bisa saja dia akan hilang, diambil orang, atau dia menjadi rusak, dan bisa kita manfaatkan lagi, dan bisa kita nikmati dia. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah akan abadi. Sedangkan kalau kita ikat kepada nikmat itu, dia akan hilang. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini dikatakan bahwa kufur terhadap nikmat dan tidak syukur terhadapnya berarti mewajibkan hilangnya. Kita coba kembali kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan, man kanat lahu sa'atun bi ayyi dhaqti wa lam yudhi fala yaqrubanna musallan. Siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban tetapi tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia dekat ke musallaku. Kenapa? Berkorban itu sesungguhnya adalah ibadah. Ibadah itu adalah merupakan satu bentuk syukur. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah. Berkorban adalah merupakan salah satu bentuk syukur daripada nikmat Allah yang ada diberikan kepada kita. Kalau kita lakukan berarti kita orang yang syukur. Tapi kalau kita tidak lakukan berarti kita kufur. Kufur nikmat. Kita katakan kufur nikmat. Kufur nikmat itu kan memang tidak sama dengan kufur etikot. Kalau kufur etikot berarti sudah tidak ada iman. Kalau ini iman masih ada, cuma kita kufur nikmat. Namun pengaruh daripada kufur nikmat ini sama artinya dengan tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman beramal soleh kasarabin. Amal soleh itu bagikan fata morgana. Bagikan fata morgana. Fata morgana adalah kita pandang dari kejauhan kelihatan seperti air. Tapi begitu kita sampai di tempat itu ternyata tanah gersang. Hanya kelihatannya saja bagus, jernih, menggiurkan, menyejukkan, tapi ternyata tumpukan atau bentukan tanah-tanah gersang yang sangat panas, kasar kalau diinjak, keras kalau digenggam. Itu fata morgana. Maka orang yang punya kemampuan untuk berkorban, dia dianggap oleh Rasulullah, dan usah sudah kamu datang ke masjid, tidak ada artinya, karena kau kufur nikmat. Maka salat kita itu tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia tidak didasari oleh suatu keimanan yang sempurna, sebagaimana perbuatan orang-orang kafir yang tidak mendasari akan perbuatannya dengan keimanan mutisabah itu. Nah, itulah sebabnya sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak syukuri bukan kita kufur nikmat. Boleh jadi apa yang kita lakukan berupa ibadah, di saat kita tidak syukur nikmat itu tidak akan punya arti. Tidak akan punya arti. Karena kita sedang kufur nikmat. Seperti orang kafir yang tidak punya iman, ya kafir itikat itu. Lalu bagaimana cara kita supaya sekecil apapun nikmat itu kita syukuri dan syukuri yang lain? Kembalilah kepada Allah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Sehingga manfaatkan dia.
dengan sebaik-baiknya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nanti di sini kita akan digeret untuk mengingat bahwa semua anggota tubuh kita ini adalah merupakan anugerah nikmat dari Allah. Kita gunakan sesuai pada manfaatnya, sesuai dengan gunanya, sehingga kita tidak kufur nikmat. Inilah yang dikaji secara detail oleh para sufi supaya jangan sampai dia itu dengan nikmat yang sekecil apapun dia dianggap menjadi kufur nikmat kalau dia tidak syukuri. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, qala Sayyidi Abu Madyan, telah berkata Tuanku Abu Madyan radhiyallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya. Sunnatullah azza wa jalla istida'ul ibadi li ibadatihi bi si'atil arzaq. Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu panggilan bagi hamba-hambanya untuk berhidup atau beribadah hanya kepada Allah dengan dorongan ada rezeki yang banyak, yang luas. Wadawul mu'afat, kemudian doa apa? Dia kembali. Karena wadawu syukriya mujibul zawaliha, dan ketiadaan syukur kepada nikmat itulah mewajibkan bagi hilangnya itu nikmat konfisoria dan berberisahnya daripada orang yang diberikan nikmat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan tambahan kepada kalian. Saya akan berikan tambahan. Dan Allah berfirman tidak pernah akan menyalahi apa yang dijanjikan. Apa yang difirmankan itu pasti. Cuma kadang-kadang kita yang diberikan amanah berupa nikmat itu tidak yakin. Tidak yakin bahwa Allah pasti akan memberikan tambahan. Kita yang tidak yakin. Akhirnya ketidakyakinan kita ini direspon oleh Allah. Kau tidak yakin bahwa saya akan memberikan tambahan kepada kamu, maka saya tidak akan memberikan tambahan karena kamu tidak yakin. Padahal saya ini kalau bersurat firman kata Allah, saya akan menepati janji, tapi kamu sendiri yang tidak yakin. Maka oleh sebab itu keyakinan ini sangat-sangatlah penting. Waqala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang diberikan kepada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nikmat menjadi azab. Kaum itu sendiri yang merubah nikmat menjadi azab. Bukan saya katanya. Seperti tadi itu sudah dijanjikan bahwa kalau kamu syukur saya akan berikan kamu tambahan-tambahan. Tapi kamu tidak yakin, lalu akhirnya kamu tidak syukuri. Kamu tidak syukuri berarti kamu kufur. Kalau kamu kufur berarti kamu sendiri yang merubahnya. Kalau itu keinginan kamu, itu saya akan berikan keinginan kamu. Itu juga yiruma di kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini memang ayatnya dia seringkali dipergunakan untuk memotivasi orang untuk berkarya dan berkarya, untuk mengakui prestasinya secara pribadi, tidak melihat apa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kan para peniluh pembangunan, peniluh itu, dan ini termasuk peniluh KB. Peniluh KB dari perempuan maupun laki-laki itu menghancurkan supaya menggunakan ayat ini, maksud saya menggunakan ayat ini untuk menjadi motivasinya agar bisa berikhtiar, berupaya agar tidak seperti si fulan dan si fulan kau harus begini. Karena memang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dipandang keumuman lafaznya bukan khususan sebabnya. Tetapi makna yang sesungguhnya ada seperti itu. Allah tidak akan pernah merubah suatu nikmat yang diberikan kepada hambanya kecuali kalau hamba itu sendiri merubahnya menjadi malapetaka, maka jadilah dia malapetaka. Misalnya begini, sudah diberikan fasilitas yang cukup banyak, mobilnya banyak sekali, lalu mobil ini dipergunakan untuk konvoi, membuat orang menjadi tercengang. Wah, banyak sekali mobilnya si anunya, sementara dia sendiri mengatakan supaya tahu sekarang masyarakat ini bahwa saya punya banyak mobil. Terus sombong, takabur. Akhirnya tanpa disadari
bahwa ada di antara mobil-mobil itu pecah bannya di saat dia berani kencang, mengakibatkan di belakangnya terbentur, bahaya masuk ke jurang semuanya. Maka yang takabur tadi itu terazab oleh banyak sekali kecelakaan mobil ini. Padahal kita sudah membangga-banggakan dia menjadi fasilitas untuk menyenangkan keluarga, tapi sekarang sudah habis semuanya masuk jurang. Mulailah dia mentalnya ambruk. Mana lagi saya punya, kalah saya bersaing sama si Anu, dia bilang. Begitu dia bertemu dengan saingannya, dia betul-betul tidak berani mengangkat pundak, terus begini. Akhirnya itu yang dipikirkan, diberikan sakitlah dia. Begitu sakit karena dia menjadi penyakit jiwa, dijuallah mobilnya satu-satu itu pun kadang-kadang kalau jual dengan harga yang sangat murah, kadang-kadang satu dia tipu, habis dia, sementara penyakitnya tidak pernah habis. Ini adalah termasuk dia inna adabi lasyadid, inna adabi sadid, atau inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat Allah itu menjadi azab, maka azablah diberikan oleh Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala hatta yughayyiru ma bianfusihim, ay idza ghayyaru ma bianfusihim min at-ta'ah, apabila mereka itu merubah dengan diri mereka daripada perbuatan taat. Apa taat dalam hal ini? Wa huwa syukrun ni'am, yaitulah syukur kepada Allah. Gayyarallahu ta'ala ma mannahu ilaihi, niscaya akan merubah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Ia berikan kepada mereka, minal ihsan, daripada kebaikan, wal karam, dan kemuliaan. Dan kemuliaan itu robahnya dirubah oleh Allah. Wajtama'at hukama'ul Arabi wal Ajam, pada satu saat berkumpul para ahli-ahli hikmah dari kalangan bangsa Arab dan kalangan bangsa Ajam. Ala hadhil lafzati, atas pemahaman lafaz ini. Faqalu, maka mereka berkata, asyukru qayyidun ni'ami, yang namanya syukur itu adalah merupakan ikatan daripada nikmat. Ikatan daripada nikmat. Wa qalu asyukru qayyidun lil mawjudi, dan ada juga mereka mengatakan yang namanya syukur merupakan ikatan bagi semua yang diadakan. Wa sayyidun lil mafqudi, dan menjadi buruan bagi apa yang hilang. Memang kalau kita renungi makna daripada singkat ini, karena dia berawal daripada tadi as-syukru lin ni'ami abqaha, bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu, syukur inilah yang mengabadikan itu nikmat. Nah, dengan bahasa lain, maka dengan syukur itu seolah-olah kita mengikat itu nikmat, memasukkan dia ke dalam peti, dia ditaruh di tempat yang aman, tidak bisa terjamah oleh tangan-tangan orang yang ingin merusaknya, oleh tangan-tangan orang yang ingin mengambilnya, oleh pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Karena kita sudah masukkan dia dalam suatu tempat yang aman. Itu gambar daripada syukur. Sehingga nikmat ini akan abadi, tidak akan bisa terkontaminasi oleh apapun, karena kita sudah bungkus dia, sudah ikat dengan syukur. Yang kedua begitu juga, bahwa yang namanya syukur itu adalah kita mengikat sesuatu yang ada dan lalu membunuh sesuatu yang tidak ada. Artinya begini, kita ikat, kita abadikan, melestarikan apa yang sudah kita miliki. Lalu dengan demikian kita termotivasi juga untuk mencari apa yang belum ada. Mencari apa yang belum ada. Sehingga apa yang sudah ada ini menjadi induk daripada sesuatu yang ada. Jangan sampai dihilangkan induk ini. Karena tanpa ada induk nanti anak-anaknya pun tidak akan mendekat. Kalau istilah kita jadi pemikatnya jadi penggarus. Jangan hilangkan ini. Kalau hilangkan ini, penggarus ini hilang. Itu apakah mitos ataukah dia memang fakta? Sebenarnya fakta, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita mengatakan seperti itu. Dia mengatakan seperti itu, kayak mitos ya.
Tadi sebenarnya fakta, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan seperti itu, siapa yang bersyukur terhadap nikmat berarti dia mengabadikan nikmat itu. Nah, kalau kita kufur berarti kita tidak pernah peduli. Kalau tidak pernah peduli kan orang yang memberi tidak mau memberikan kepada kita lagi. Coba begini saja ya, kita contohkan. Kita berikan sesuatu kepada orang. Begitu kita berikan, dia sedikit pun tidak ada rasa senangnya menerima pemberian itu. Dia justru kadang-kadang meremehkan, seolah-olah pemberian seperti ini sudah banyak di rumah, terus saja diberi saja, saya sudah punya sekian banyak. Kan kita berperasaan, walaupun dia tidak katakan hal itu, tapi perasaan kita mengatakan, kalau begitu usah kita beri orang ini. Kita berikan orang yang bersemangat, yang menerimanya, sehingga dia betul-betul nanti menerima dan dia manfaatkan apa yang kita berikan kepada kita. Nah, itu sebagai satu gambaran daripada rasa syukur. Wa kana yuqal, dan adalah dikatakan an-ni'amu idza ru'ayat bisyukri, yang namanya nikmat-nikmat itu apabila dipelihara dia dengan syukur, fahiya aqwatun, maka dia adalah merupakan kalung-kalung. Wa idza ru'yat bil kufri, apabila kita pelihara dia dengan kafiran, fahiya aglalu, maka dia adalah borgol. Jadi yang namanya nikmat itu kalau kita syukuri, dia ibarat daripada sebuah kalung emas ditatah, apa yang menjadi tatah berlian, kemudian mutiara. Dia sangat indah, membuat leher orang yang memakainya akan sangat-sangat cantik. Sebaliknya kalau dia itu dipelihara dengan kekafiran, artinya disambut dengan kekafiran, maka dia borgol rantai. Rantainya juga dari apa? Rantainya itu daripada besi-besi karatan yang sudah dibakar. Begitu sudah dimasukkan ke lehernya langsung menjadi terbakar. Itu ibaratnya, kata beliau. Wasyukru ala thalathati awjuhin. Syukur itu 3 wajah. Syukrun bil qalbi. Pertama syukur yang hati. Wasyukrun bil lisani. Dan yang kedua adalah syukur dengan lidah. Wasyukrun bisairil jawarihi. Dan yang ketiga adalah syukur dengan seluruh anggota tubuh. Memang kan kalau kita seringkali di mukadimah kita, misalnya seperti di mukadimah Pijan Ad-Darari, kemudian di kitab-kitab tauhid itu, di situ dibahas tentang alhamdu dengan asyukru, sehingga hamdu dan syukru ini bisa menjadi yaitu umum khusus wajhi, bisa menjadi umum khusus mutlak. Kata-kata dari hamdu dan syukur itu di mukadimah kitab-kitab tauhid itu banyak dibahas. Di Jandarari misalnya ada di situ. Coba dilihat kembali kalau kita kembali kepada salah syukur menurut ilmu tauhid itu. Nah, di sini dibagi bahwa syukur jadi tidak, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan semua anggota. Syukurul qalbi, maka syukur hati itu ayya'lama anna ni'ama kullaha minallah ta'ala. Yang namanya syukur nikmat, syukur dengan hati itu bahwa yang mengetahui bahwa semua nikmat-nikmat itu adalah dari Allah Ta'ala. Nikmat itu semua dari Allah Ta'ala, tidak ada dari dirinya. Kalau Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada diri kalian daripada nikmat itu semuanya dari Allah. Nah, ini jadi dasar dan dalil daripada ulama mengatakan yang namanya syukur bil qalbi. Kemudian wa syukrul lisan. Nah, sedangkan syukur lidah as-sana'u 'ala Allah Ta'ala, yaitu adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Maka salatul hamdi dan memuji, banyak memuji. Antara sana dan alhamdu itu
umum khusus mutlak, mutaradifat dan umum khusus mutlak. Sana itu adalah termasuk dia kalau dalam ilmu mantiq lafzul kulliyun. Sedangkan hamdu itu nau sama seperti al-insan adalah merupakan nau, al-hayawan adalah lafaz kulli. Untuk membuat sebuah definisi maka yaitu harus mulai daripada jenis, kemudian yang didefinisikan adalah nau dan menggunakan jenis dan pasal. Misalnya al-insan, insan itu nau. Apa itu insan? Al-hayawan, hayawan itu jenis. Apa pasalnya? Natik. Natik itu pasal, membedakan antara satu nau dengan nau yang lain. Nah, begitu juga alhamdu. Alhamdu adalah nau, asyukru adalah nau. Untuk menghadirkan sebuah definisi alhamdu dan asyukru, dia pakai asana. Sana ini jenis, lafaz kulli jenis. Sana segala macam pujian, segala macam pujian. Nah, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, terus kita ungkapkan di situ sifat-sifat Allah yang terpuji, termasuk Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah merupakan sana semuanya. Misalnya kita memuji itu kan ada pujian yang sifatnya datang dari orang yang memuji dan sifatnya datang dari orang yang terpuji. Artinya pujian yang datang daripada orang memuji karena kekagumannya dia saja secara pribadi, dia memuji orang tersebut sementara orang lain tidak memujinya. Ini adalah datang daripada orang yang memuji. Sedangkan kalau dari orang yang dipuji, maka siapapun melihat dia, mengetahui dia, pasti jadi puji. Pasti jadi puji orang tersebut. Itulah al-asana. Asana ini adalah kalimat-kalimat yang mulia untuk dipergunakan menjadi bagian daripada alhamdu. Bagian daripada alhamdu. Makanya dikatakan as-sana'u bil jamil lil mahmudi ala hasadatihi atau ala ilmihi atau ala karimihi dan lain sebagainya, yaitu memberikan suatu pujian terhadap orang yang dipuji itu karena memang dia pantas untuk dipuji, karena pantas dipuji dengan sebab betapa banyak kemuliaan-kemuliaannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal madhi, dan banyak memuji juga. Antara madhu dengan alhamdu ini betul-betul mutaradifat, tidak seperti sana. Lanjut, wa yadkhulu fihi at-tahaddutsu bin ni'am, dan masuklah padanya yaitu at-tahaddus bin ni'am. Tahaddus bin ni'am ini hakikatnya kita muji Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, silahkan ceritakan dia. Bagaimana menceritakannya? Tentu apa adanya. Ayat tersebut turun adalah karena kondisi para sahabat yang banyak butuh terhadap finansial, tetapi mereka pada umumnya malu untuk mengungkapkan kebutuhannya. Maka para sahabat yang diberikan nikmatlah yang disuruh untuk bercerita tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Supaya apa? Supaya si yang berhajat itu, sahabat yang berhajat itu tidak merasa malu, mungkin dengan cara berbisik untuk diberikan nikmat oleh yang disuruh untuk hadis itu. Amma bi nikmati rabbika hadis. Seringkali kita dengar orang-orang alim, orang-orang saleh ketika dia bercerita tentang apa yang ada dirinya, itu berupa sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyenangkan, bahagia. Hadis bini'an. Hadis bini'an artinya saya ceritakan nikmat Allah, tentang bahwa saya ini sekarang sedang begini. Misalnya saya ceritakan hadis bini'an, anak saya sekarang sudah lulus, dia menjadi sarjana. Anak saya sudah menghafal Al-Quran, anak saya sudah menghafal, dari tahdis bini'ah.
Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ceritanya itu menjadi sum'ah.